kasih ya sudah datang ke sini. Gimana perjalanan ke sini? Aman, lancar, apa ada macet di perjalanan ke sini? Sejauh ini aman Bu, lancar. Baik, sebelum kita mulai, boleh silahkan perkenalkan diri kamu secara singkat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Livia Salsabila. Saya lulusan S1 Manajemen di Universitas Indonesia Membangun. Secara personal, saya adalah tipe orang yang disiplin dan bertanggung jawab. Dan pada saat saya kuliah, saya berusaha untuk mempertahankan IPK saya. Dan di luar dari akademis, saya ini sangat mempunyai minat yang sangat besar di bidang koordinasi dan human capital. Terima kasih sudah berbagi. Dari cerita kamu, saya jadi penasaran apa yang membuat kamu tertarik melamar di posisi ini. Apakah ada alasan khusus yang membuatmu memilih perusahaan kami? Ya, sebelumnya saya sudah mengikuti perusahaan ibu sejak lama ya di sosmed, kayak misalnya di Instagram atau TikTok, dan saya lihat bahwa karyawan ibu itu mempunyai vibe yang kolaboratif. Jadi saya merasa saya bisa akan match di pekerjaan seperti ini. Baik, kalau boleh tahu pengalaman pekerjaan atau proyek sebelumnya seperti apa saja? Bisa diceritakan tanggung jawab kamu atau hal-hal yang paling berkesan selama bekerja atau berorganisasi? Sebelumnya saya pernah ikut volunteer, itu volunteer eksternal, dan itu tuh benar-benar membantu mengembangkan diri saya. Kayak jadi saya membantu kemampuan komunikasi saya, terus membantu skill-skill yang ada dalam diri saya. Nah, dari pengalaman itu tentu ada hal-hal yang kamu banggakan. Prestasi apa yang menurutmu paling menonjol atau paling berarti bagi kamu? Prestasi yang saya banggakan adalah saya mampu mempertahankan IPK saya dalam tanggung jawab volunteer itu. Jadi saya sadar saya bisa memanajemen waktu yang tepat. Sekarang kita masuk ke sisi personal ya. Menurut kamu, apa kelebihan utama kamu yang mendukung pekerjaan di posisi ini? Dan tentu saja setiap orang punya kelemahan. Apa kelemahan yang sedang kamu upayakan untuk diperbaiki dan juga dikembangkan? Untuk kelebihan, saya adalah tipe orang yang punya empati tinggi, terus passionate, dan juga peduli terhadap keberhasilan tim. Jadi saya ini berusaha untuk bisa jadi pribadi yang bisa diandalkan oleh tim. Dan untuk kelemahan, saya dulu sempat sulit untuk berkata tidak atau gak enakan, tapi sekarang saya menerapkan sistem prioritas. Jadi saya akan mengerjakan tugas atau pekerjaan saya yang penting dahulu sebelum mengerjakan tugas yang lain atau membantu tim. Selanjutnya saya adalah tipe yang perfeksionis, tapi sekarang saya belajar untuk menyesuaikan diri menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, saya sangat sulit untuk mengelola konflik, apalagi konflik tim. Tapi untuk sekarang saya berusaha belajar untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan mediasi saya. Nah, setiap pekerjaan pasti punya tantangan ya. Pernah nggak kamu menghadapi masalah atau situasi sulit? Bagaimana kamu menyikapi atau menyelesaikannya? Selama saya volunteer dulu, saya terbiasa beradaptasi dan dengan situasi atau sistem yang baru. Dan ini membantu saya untuk menyesuaikan diri saya lebih baik dan bisa menyalurkan ide-ide saya kepada perusahaan agar membantu kegiatan atau organisasi menjadi lebih efisien. Oke, dalam perjalanan karir, perubahan itu penting ya. Ada nggak hal atau kebiasaan yang dulu kamu lakukan tapi sekarang sudah kamu ubah atau tingkatkan demi hasil yang lebih baik? Kalau dulu saya tuh orangnya kurang beradaptasi dan lebih sering menutup diri. Tapi selama saya ikut volunteer itu mengembangkan hal yang ada dalam diri saya, kayak misalnya mengembangkan tadi kemampuan berkomunikasi saya, mengembangkan percaya diri saya, dan juga mengembangkan hard dan soft skill saya. Oke, sangat menarik. Kalau kita melihat ke masa depan, apa rencana atau target yang ingin kamu capai dalam 2-3 tahun ke depan? Oke, target saya selama 2 atau 3 tahun ke depan tentunya saya ingin menjadi ahli di Human Capital Management, dan juga saya ingin grow bareng bersama perusahaan tentunya PT Ridha Sejahtera dan mengembangkan hard dan soft skill saya. Oke, untuk hal yang sedikit sensitif ya, mengenai ekspektasi gaji nih dan fasilitas, boleh sharing kira-kira apa yang kamu harapkan? Tentunya nanti akan disesuaikan dengan kebijakan perusahaan.
Berdasarkan riset saya mengenai pekerjaan ini dan juga value dan skill yang saya bawa, saya berada di kisaran 4 sampai 7 juta. Tapi saya terbuka untuk berdiskusi dengan benefit atau misalnya fasilitas yang perusahaan Ibu tawarkan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Terakhir, apakah ada pertanyaan dari kamu tentang perusahaan atau posisi ini? Mungkin cukup Ibu. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Ibu.